Mensos Tri Risma hari ini angkat bicara terkait penggeledahan KPK di ruangan Ditjen Dayasos pada Selasa 23 Mei 2023. Menurutnya, Risma sama sekali tidak mengetahui duduk perkara dugaan korupsi bansos beras pada tahun 2020. Risma pun menjabarkan posisinya saat itu belum jadi menteri karena baru dilantik Presiden Jokowi pada Desember 2020. Saya langsung menangkap pasti kaitannya dengan PGR. Karena memang anggarannya dari situ. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya, silahkan, saya bilang itu. Saya kan tidak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu, udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, enggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temuin. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya, ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau nyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang. Sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang.
kemudian diberikan uang. Kemudian apalagi BBM, saya nggak mau, harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. Jadi nanti kalau ada 2022, ini ada bantuan beras, bansos beras, itu bukan Kemensos. Saya sudah nggak mau kalau bentuk barang, karena saya pegang perintah Pak Presiden tadi. Karena Pak Presiden mengingatkan kepada saya, saat saya dilantik atau setelah ya rapat, kalau nggak salah itu ada saksinya, siapa waktu itu Menteri nyampaikan, Bu jangan bentuk barang. Dan saya pegang itu perintah Pak Presiden, bahwa saya tidak mau barang. Jadi termasuk kemarin bantuan minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Saya mau uang. Kenapa? Karena pengawasannya akan lebih mudah. Karena kalau bentuk barang, ini bukan hanya kurang jumlahnya, tapi kualitasnya. Jadi ngomong-ngomong kayak gitu. Makanya saya tidak mau, lebih enak berupa uang. Dan itu saya lakukan selama 2021, ada bansos BBM, ada bansos minyak goreng. 2022 yang BBM. Terus yang 2021 ada top up tambahan bansos untuk 2 bulan. Itu semua bentuk barang. Bentuk uang. Semua bentuk uang. Tidak ada, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau dalam bentuk barang. Kalau tak ada yang mengatakan 2022 ada kok bansos beras. Mohon maaf, itu bukan di Kemensos. Saya tidak bisa jawab. Dan saya tidak akan jawab. Ya, clear ya? Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi udah, ya masuk, saya ngomong, saya silakan, monggo. Karena saya, bahkan kan inspektor saya, itu dari orang KPK. Saya tarik jadi inspektor di Kemensos. Bu, kita nggak boleh intervensi. Oke, saya bilang itu, kita nggak akan intervensi. Jadi saya lepas. Nggak tahu di atas itu nyari dokumen apa, saya nggak tahu. Terus kembali pulang ke saya, kemudian turun bareng, saya antar sampai bawah, terus saya naik lagi, saya kerja lagi. Saya mohon maaf kenapa saya nggak berikan, karena saya talar bener. Saya dari Surabaya tuh acara terus pagi, terus saya kemudian ke Makassar, saya hanya tidur 1 jam, itu pun tidurnya nggak nyenyak. Saya dari Makassar pagi, saya harus berangkat kembali ke Jakarta. Jadi saya sampai malam acara di Makassar sampai jam 2 saya. Jadi saya kemudian jam 4 saya sudah harus bangun karena kita persiapan ke bandara. Jadi saya mohon maaf kenapa kemarin saya memang nggak itu, kemudian saya harus juga nyiapkan sementara, kita akan ada acara di Dharmasraya dan Papua. Gandeng waktunya, jadi saya harus nyiapkan pakaian saya untuk ini. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan kalau mau ada ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi jangan tanya materinya ya, karena aku nggak tahu juga. Ya. Ya, tolong jangan tanya materi. Kalau prosesnya, kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya nggak tahu, karena memang bukan zaman saya. Karena bagi saya juga aneh gitu. Saya mantan PNS, saya ngerti administrasi pemerintahan, insya Allah begitu. Ya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.